Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Mirnanda dari Prodi Akuntansi AK01. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep pasar persaingan sempurna. Untuk yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna adalah sebuah model ideal dalam ekonomi yang menggambarkan kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen atau identik, informasi yang sempurna, serta tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Walaupun jarang ditemukan dalam bentuknya yang murni dan di dunia nyata, konsep ini penting sebagai tolak ukur dan dasar analisis dalam ekonomi makro. Karakteristik utama ada 5, yaitu satu, banyak penjual dan pembeli. Ada sejumlah besar pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, sehingga tidak ada satupun yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, yaitu produk homogen, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan oleh semua penjual dianggap identik oleh konsumen. Tidak ada perbedaan merek, kualitas, atau fitur yang membedakan suatu produk dari produk lainnya. Yang ketiga yaitu informasi sempurna, yaitu semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan tentang harga, kualitas produk, biaya produksi, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu tidak ada hambatan masuk atau keluar, yaitu perusahaan dapat dengan mudah masuk ke pasar jika melihat peluang keuntungan dan keluar jika mengalami kerugian tanpa biaya atau regulasi yang menghalangi. Untuk yang kelima yaitu penerima harga atau price takers, yaitu karena banyaknya penjual dan produk yang homogen, setiap perusahaan individu tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka harus menerima harga yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu implikasi dalam ekonomi makro. Ada 4, yaitu satu, efisiensi alokatif, yaitu pasar persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara alokatif. Harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC, yang berarti sumber daya dialokasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling dihargai oleh masyarakat. Yang kedua yaitu efisiensi produktif, yaitu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna beroperasi pada skala yang efisien untuk meminimalkan biaya produksi mereka. Mereka berproduksi pada titik terendah atau kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Yang ketiga yaitu tidak ada laba ekonomis jangka panjang, yaitu dalam jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya memperoleh laba normal atau laba ekonomis. Jika ada peluang laba ekonomis, perusahaan baru akan masuk ke pasar, meningkatkan penawaran dan menurunkan harga sehingga laba ekonomis hilang. Yang keempat yaitu sebagai tolak ukur. Pasar persaingan sempurna sering digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja pasar lain. Pasar yang kurang kompetitif seperti monopoli atau oligopoli cenderung menghasilkan alokasi sumber daya yang kurang efisien dan kesejahteraan sosial yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu dasar untuk model makro, yaitu konsep PPS. Sering digunakan sebagai titik awal dalam pengembangan model makroekonomi yang lebih kompleks, yaitu misalnya model pasar tenaga kerja klasik seringkali mengonsumsi persaingan sempurna di pasar kerja. Yang selanjutnya yaitu benchmark untuk kebijakan, yaitu PPS menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, kebijakan yang meningkatkan persaingan dan mengurangi distorsi pasar, yaitu misalnya deregulasi, sering dianggap menguntungkan karena mendekatkan pasar ke kondisi PPS yang efisien. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik dan keterbatasan huluan. Meskipun berguna sebagai model teoretis, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya asumsi yang tidak realistis, yaitu asumsi-asumsi seperti informasi sempurna dan produk homogen jarang terpenuhi di dunia nyata. Selanjutnya yaitu inovasi, karena tidak ada laba ekonomis jangka panjang,
Perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru. Yang selanjutnya yaitu eksternalitas, yaitu model ini tidak mempengaruhi eksternalitas atau biaya atau manfaat yang tidak tercermin dalam harga pasar, yang dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Yang selanjutnya yaitu ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja seringkali tidak kompetitif sempurna karena adanya serikat pekerja, informasi yang tidak simetris, dan mobilitas tenaga kerja yang terbatas. Ini dapat menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan upah. Nah, contoh dan aplikasi yaitu pasar komoditas. Pasar komoditas pertanian seperti gandum atau jagung atau bahan baku seperti tembaga seringkali mendekati kondisi PPS, terutama jika ada banyak produsen kecil dan produk yang distandarisasi. Yang kedua yaitu analisis kebijakan, yaitu pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip PPS untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap berbagai sektor ekonomi, misalnya kebijakan yang menghilangkan hambatan perdagangan atau mengurangi regulasi yang tidak perlu dapat meningkatkan persaingan dan efisiensi. Nah, untuk kesimpulannya, meskipun pasar persaingan sempurna adalah model ideal yang jarang terwujud sepenuhnya, pemahaman tentangnya sangat penting dalam ekonomi makro. Ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pasar berfungsi, mengidentifikasi distorsi, dan merancang kebijakan yang meningkatkan efisien dan kesejahteraan ekonomi. Penting untuk diingat bahwa model PPS hanyalah sebuah alat dan perlu disesuaikan dan dilengkapi dengan pertimbangan lain, seperti eksternalitas, inovasi, dan ketidaksempurnaan pasar, untuk memahami realitas ekonomi yang kompleks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.